Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodo, langsung aja. Kita sekarang lagi dihadapi sama bencana yang lumayan besar. Oyo umah habis. Tontong. Kap bele. Banjir bandang yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Salah satunya Dodo adalah asli putra dari Sumatera Barat, Minang. Dikabarkan tidak bisa menjadi bencana nasional karena tidak terlalu parah. Kira-kira menurut sanak semua atau masyarakat seluruh Indonesia, apakah benar tidak bisa dijadikan ini bencana nasional? Padahal kita lihat total korban, kita hitung seluruhnya itu ada 442 jiwa yang meninggal dunia. Dan juga ada sebanyak 402 orang hilang. Dan tercatat pengungsi itu ada 1,5 juta jiwa yang mengungsi karena tidak layak lagi tempat tinggalnya. Teman-teman semua bisa lihat di beberapa video yang ini. Kenapa sih belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Walaupun korban dan kerusakan cukup besar, sampai di artikel nasional belum resmi ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurut informasi resmi, banyak pihak termasuk Bang Dodo dan teman-teman influencer dan youtuber yang lainnya mendesak penetapan status bencana nasional. Sampai sekarang pemerintah pusat belum mengambil keputusan itu. Alasan yang disampaikan katanya berdasarkan kriteria penetapan status bencana nasional, pemerintah itu menganggap ini masih dapat ditangani oleh masing-masing provinsi yang terdampak. Tapi kalau berdasarkan kerugian yang ada, sepertinya dengan anggaran yang saat ini kayaknya nggak mungkin. Nah, sebagai pendahuluannya, coba Dodo lihat lagi ya. Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memang sekitar 10 hari yang lalu mendapati curah hujan yang sangat ekstrim selama beberapa hari. Ditambah kondisi geografi yang berupa perbukitan dan aliran sungai besar yang menyebabkan air bah atau banjir bandang tiba-tiba menerjang kawasan permukiman. Banjir bandang itu membawa material kayu, lumpur, hingga bongkahan batu besar. Sementara longsor menutupi jalan dan memutus akses ke desa-desa terdampak. Bayangin aja, kayu-kayunya rapi guys. Kita lihat kronologinya. Di Aceh, luapan sungai serta longsor dari tebing menyebabkan puluhan rumah hanyut. Di Sumatera Utara, banjir bandang menghantam beberapa wilayah seperti Tapanuli, Sibolga, Deli Serdang, hingga Nias. Di Sumatera Barat, jalur perbukitan dan lembah membuat air dari hulu langsung mengarah ke pemukiman. Material longsor menimbul jalan, memutus jembatan, dan menyulitkan tim penyelamat untuk masuk ke daerah terdalam. Dan beberapa daerah di Sumut, di Aceh, dan di Sumatera Barat itu jembatannya banyak yang putus. Jadi banyak daerah-daerah yang terisolir kali ini. Sampai kemarin masih banyak orang yang nge-DM Bang Dodo bahwa tempatnya sudah beberapa hari mereka tidak mendapatkan pasokan pangan. Apakah itu tidak menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyatakan status bencana nasional? Kita lihat data korban terkini. Berdasarkan rilis resmi BNPB, total korban meninggal dari Aceh, Sumut, dan Sumbar kini mencapai sekitar 442 jiwa. Sementara data terbaru yang menyebutkan 402 orang masih hilang
dan jumlah ini dapat masih bertambah seiring pencairan berlangsung. Kondisi lapangan dan penanganannya. Tim gabungan BNPB, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan organisasi masyarakat dikerahkan ke semua titik. Namun, proses evakuasi menghadapi kendala yang besar. Karena memang Bang Dodot sendiri turun, kita harus menggunakan alat berat untuk ke sana. Karena yang tadi ada jalan terputus, jembatan yang hanyut, cuaca yang masih tidak stabil kemarin. Beberapa lokasi hanya bisa ditempuh dengan perahu karet atau berjalan kaki. Salah satunya di Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Itu ada daerah Palembayan namanya. Baru kemarin bisa menembus daerah-daerah yang terisolir. Itu pun sekitar dari luarnya itu ada 14 kiloan masuk ke dalam. Bayangin 14 kilo itu berapa jam, berapa menit kita harus berjalan ke sana. Nah, balik lagi nih, kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Ini sangat penting banget nih bagi masyarakat yang ada di Sumatera. Apakah kita tidak termasuk dalam Indonesia? Coba sanak semua, saudara-saudara se-Indonesia semua berpikir. Mungkin ada 4 alasan utama katanya. Yang pertama, pemerintah menilai daerah masih mampu menangani. Berdasarkan aturan, bencana nasional ditetapkan ketika pemerintah daerah tidak mampu menangani situasi. Dalam kasus ini, pemerintah pusat menyatakan bahwa BPBD, BNPB, BNPB, dan Pemda masih mampu melakukan penanganan darurat. Kira-kira menurut saudara kita semua se-Indonesia, apakah pemerintah daerah mampu? Seperti yang kita lihat di beberapa media sosial, beserta Dodo sama teman-teman influencer dan YouTuber langsung turun ke lapangan. Kayaknya dengan anggaran yang ada, pemerintah harus melakukan penanganan yang darurat. Yang kedua, katanya penetapan bencana nasional punya implikasi hukum yang besar. Jika status dinaikkan, beberapa kewenangan daerah berpindah ke pemerintah pusat. Ini berdampak pada anggaran, komando, dan mekanisme pemerintahan. Apakah memang sesulit itu? Padahal kan bisa ditangani. Walaupun Pak Presiden, terima kasih, dan Wakil Presiden sudah datang ke wilayah kami di Sumatera Barat. Yang ketiga, katanya, pemerintah bisa tetap membantu tanpa status nasional. Dalam beberapa kasus, pemerintah pusat memilih memberi bantuan besar logistik, pasukan, alat berat, tanpa menetapkan status nasional. Artinya secara teknis status nasional dianggap tidak wajib untuk mempercepat operasi. Benar sih. Banyak YouTuber kayak Pras Teguh, kemarin ada Komoriki, terus ada siapa lagi ya? Ada beberapa yang lainnya seperti Ferry Irwandi yang juga menggalangkan dana 1 hari sampai dengan 10 miliar. Tapi yang diharapkan sama warga yang ada di Indonesia, pemerintah pusat langsung membantu sini. Bencana ini memang menyisakan luka besar. Ratusan keluarga kehilangan orang-orang tercinta, rumah luluh lantak, kehidupan berubah dalam semalam. Tapi dari tragedi besar ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, Indonesia butuh mitigasi yang lebih kuat. Peta rawan longsor, early warning system, dan tata ruang harus ketat. 2, alam tidak bisa dilawan, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Pengetahuan masyarakat tentang tanda-tanda banjir bandang penting disosialisasikan. Yang ketiga, solidaritas adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Bencana ini memperlihatkan bagaimana masyarakat dari berbagai daerah saling membantu. Dan pastinya Bang Dodo sendiri berterima kasih untuk masyarakat seluruh Indonesia. Jadi menurut rilis terkini, korban meninggal dunia dari 3 provinsi ini telah meningkat menjadi 604 jiwa. Jumlah korban hilang tercatat 464 orang. Diperkirakan 1,5 juta orang terdampak langsung, baik karena kehilangan rumah, pengungsian, rusaknya infrastruktur, atau akses yang tertutup. Puluhan ribu rumah dalam kategori rusak berat, sedang maupun ringan di seluruh daerah terdampak. Infrastruktur juga rusak parah, sejumlah jembatan dan fasilitas pendidikan dilaporkan hancur atau rusak. Untuk angka masih bisa berubah. Mungkin ini yang bisa Dodo share ke teman-teman semua dan masyarakat Indonesia semua tentang lengkap
banjir bandang yang ada di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk saudara-saudara semua yang menjadi korban akan banjir bandang ini, semoga diberikan kekuatan dan semoga proses pencarian serta pemulihan berjalan lancar. Jika teman-teman ingin membantu, silakan cek ke lembaga-lembaga resmi seperti BNPB, PMI, atau beberapa lembaga-lembaga sosial yang lainnya supaya dia tepat sasaran untuk teman. Jika teman-teman ingin membantu, silakan cek lembaga resmi seperti BNPB, PMI, Dompet Duafa, atau beberapa lembaga sosial yang lainnya yang berada di daerah mungkin atau dari pusat. Terima kasih atas support dan bantuan dari teman-teman semua, saudara-saudara kita se-Indonesia semua di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Aceh. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua bisa dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.